Assalamualaikum mitra bisnis, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Hamri Gusman dalam channel YouTube Business Inspiration TV dan juga dalam melengkapi edisi buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Saya berharap Anda semua sehat karena di tengah pandemi corona ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga irama bisnis kita agar tetap berjalan, ya. Jadi tetap semangat. Karena apa? Karena bintang tamu saya kali ini sangat istimewa sekali, ya. Seorang anak muda yang sangat berprestasi dan memiliki 12 unit bisnis. Waduh, ya. 12 unit bisnis dan beliau ini saat ini punya karyawan jumlahnya kurang lebih 300 orang dan masih akan terus bertambah lagi. Anda sudah penasaran mungkin bisnis apa sih? Kok bisa bertahan ya di tengah pandemi corona. Langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Chandra, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat Bapak? Ya, sehat Pak, alhamdulillah. Senang sekali kita sudah tersambung dengan Pak Chandra Wibowo SE SHMH. Wah, gelarnya banyak amat Pak. Jadi komplit ya, sudah gelar akademisnya banyak, bisnisnya banyak pula. Luar biasa ini memang. Pak Chandra, mungkin mitra bisnis kita di seluruh Indonesia pengen kenalan nih sama Pak Chandra nih. Sebenarnya Pak Chandra ini usahanya apa saja, bisa tolong disebutkan? Kita saat ini ada 12 anak usaha di bawah bendera holding Janjaya Group yang Jaya berpusat Group, ya, Pak? di Janjaya Group. Janjaya Group itu dari gabungan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Apa artinya tuh Pak, Janjaya? Dan itu dalam bahasa Jawa itu sebuah kekaguman, sebuah capaian, kagum. Jaya itu ya jaya. Jadi Janjaya itu kita seakan-akan kekaguman dengan kejayaan kita. Itu sebuah motivasi. Ya, sebuah motivasi, sebuah cita-cita. Ya. Kalau cucunya Pak Presiden Jokowi itu kan Jan Etes. Nah, jadi apa artinya? Itu Jan Etes itu kan sebuah sifat bahwa dia tuh terengginas gitu, Pak. Oh. Nah, itu sebuah kekaguman. Jadi ada artinya ya. Kalau di perusahaan kita namanya Janjaya. Janjaya. Jadi wah, jaya nih luar biasa. Wah, jaya itu ucapan adalah doa. Jadi setiap kita mengucapkan perusahaan kita itu ada sebuah doa untuk kita selalu jaya, Pak. Amin, ya. Karena kita. Jadi apa aja Pak unit usahanya? Dari berawal kita dari yang pertama itu kita bergerak di bidang Jadi Mulia Perkasa, Pak. Itu bergerak di bidang pengelolaan sampah. Berawal dari situ dulu. Dari pengelolaan sampah, terus kita bisa merambah ke air minum, bisa ke kuliner, yang penyet, geprek itu di bawah bendera Mas Mantop. Ada Komando Coffee, tempat nongkrong, yang kalau di Solo Raya lah saya kira banyak yang sudah tahu Komando Coffee. Komando Coffee ya? Komando Coffee. Ada pijat refleksi dan kebugaran, Ben Etes, refleksologi. Ada Podomoro Motor, Podomoro Motor itu bergerak dalam bidang maintenance motor, penjualan spare part motor, yang arahnya kita akan kepada bengkel mobil dan penjualan spare part mobil. Wow. Ini baru kita bikin juga, Bapak. Oke. Terus ada PT Telogondaru. Telogondaru itu bergerak di bidang resto, kuliner, pancingan, outbound. Tuh ada di objek wisata Ponggok, Klaten. Yeah. Terus ada CV Sinar Mina Nusantara. Itu bergerak di budidaya perikanan, air tawar. Terus ada CV1 Hari Jadi, itu professional laundry and dry cleaning. Yeah. Terus ada CVSHD, itu perusahaan pabrik sabun, parfum, dan segala keperluan laundry. Yang berhubungan dengan mesin-mesin laundry. Terus ada Utama Teknik, itu bergerak di bidang toko elektronik, maintenance AC, terus general trading,
itu bekerja sama dengan BUMN untuk maintenance AC dan pendingin ruangan, Bapak. Oke. Terus ada Sinar Makmur Kencana, itu penjualan toko elektronik dan spare part. Sementara baru ada 12 anak usaha dari target kita 25 anak usaha, Bapak. Waduh, luar biasa. Yeah. Saya ngitung ini aja capek ya, tapi Pak Chandra jalaninnya nggak pernah capek ya, Pak? Ya, karena berawal dari hobi dulu. Oke, Pak, sekarang kita mau bedah secara singkat satu persatu nih. Yang pertama kan Pak Chandra merintis pengolahan sampah ya. Nah, ini maksudnya sampah didaur ulang atau Bapak mengkoordinir pembuangan sampah ke TPA atau bagaimana, Pak? Biar bisa lebih jelas. Dulu inspirasi saya menjadi entrepreneur itu dari Insinyur Ciputra, almarhum. Oh ya, Pak Ci. Ya, ketika waktu itu saya masih kuliah, kebetulan di Solo itu ada seminar Insinyur Ciputra. Yang waktu itu gratis dan dikasih hadiah buku waktu itu. Ya, inspirasinya dari situ. Karena kalau seminar bayar, orang kita masih mahasiswa nggak punya uang untuk bayar waktu itu, Bapak. Biasa mahasiswa carinya gratisan ya? Iya, karena yang gratisan. Oke. Terus kita dikasih bukunya di situ salah satu tugas pengusaha, tugas wirausaha itu kan bagaimana merubah sampah menjadi emas. Nah, itu dia. Nah, dalam pikiran saya, sampah itu ya sampah-sampah yang di luar itu. Kalau Insinyur Ciputra kan bagaimana merubah sampah menjadi emas. Ya. Akhirnya apa? Muncul ide saya untuk mengumpulkan sampah di kampung saya, Pak. Setiap rumah tangga itu kan punya sampah kertas, sampah biji, sampah plastik. Kita kumpulin dari anak-anak muda di lingkungan saya ajak untuk mengumpulkan itu. Setelah terkumpul, kita pilah, kita jual kepada pengepul. Nah, akhirnya kan kita dapat uang waktu itu. Dari ngumpulin sampah, jadi emas beneran. Uang itu kan bisa kita belikan emas waktu itu. Betul. Ya, akhirnya berawal dari situ, akhirnya saya merambah ke penawaran ke pabrik-pabrik, ke mal-mal yang di tempat-tempat industri itu kan ada sampahnya juga. Ya, untuk mengelola sampahnya ya. Kita ambilin, kita kumpulin, lalu kita jual ke pabrik-pabrik pengolahan kertas dan besi. Iya. Nah, berawal dari situ. Lalu dari pengelolaan sampah ini sekarang kuota pengelolaannya sudah berapa kilo, berapa kuintal atau berapa ton nih kalau dijumlah ini dalam sehari? Rata-rata per hari itu kita bisa mengelola sampah ya, bukan mengolah ya, Pak ya. Mengelola. Di Solo itu rata-rata baru 20 ton, Bapak. Sehari ya, kita ngambilin dari beberapa titik, dari beberapa perusahaan. Saya waktu itu ya penawaran, saya sendiri naik motor gitu. Dari pabrik ke pabrik itu akhirnya mereka menjadi pelanggan kita. Kita kerjasama di situ untuk ngambil sampah. Dan itu sampah itu setelah diambil dari dari pelanggan konsumen yang mau buang sampah itu gratis atau tetap beli, Pak, sampah itu, Pak? Kita beli, Pak. Kita beli. Oh, tetap di beli. Supermarket, ya di supermarket, di pabrik itu kan kertas itu kan juga banyak. Kertas bekas, kertas box itu kan banyak. Plastik juga banyak. Nah, itu kita beli kilo, Bapak, per kilo. Contohnya juga banyak. Per kilo itu beli berapa itu, Pak? Contohnya aja, Pak. Contoh untuk kertas atau kertas HVS itu bekas. Kan di kantor-kantor kan, terus kita juga ikut menang lelang di kantor-kantor pemerintahan, juga ikut lelang, Bapak. Lelang sampah ya, Pak ya? Iya, kan di setiap kantor itu kan punya dokumen-dokumen kertas yang mau dibuang ya, yang udah nggak. Yang harus dibuang, yang harus dihancurkan. Karena udah dihancurkan kan gudangnya penuh, Pak. Iya, betul. Ya, itu dihancurkan, nah itu kita beli kiloan. Nah, dari situ kita berawalnya. Oh, luar biasa. Jadi benar-benar ini Pak Chandra melihat peluang yang jarang dilirik orang, yang orang dulu mungkin ya, mohon maaf. Dulu belum sebanyak ini ya. Betul. Sekarang di Solo banyak pengepul kertas banyak, Bu. Sudah banyak ya? Sudah banyak, besi, plastik, karena memang itu peluang juga. Betul. Nah, dari situ kita tidak mau meletakkan telur pada satu keranjang yang sama.
Betul, Pak. Ya, akhirnya kita letakkan telur yang lain di keranjang yang berbeda. Akhirnya kita membuat sebuah usaha air minum. Air minum isi ulang ya, Pak? Ya, isi ulang, tapi kita sudah ke industri, AMDK. Oh gitu. Bukan isi ulang, tapi AMDK, air minum dalam kemasan. Cuma skalanya belum skala nasional, masih skalanya kecil. Mereknya apa, Pak Chandra, air minumnya? Air minumnya air oksigen, Bapak. Air oksigen. Iya, Air oksigen ya. Itu juga kompetisinya juga luar biasa banyak. Nah, dari situ kita tidak mau juga meletakkan pada satu telur pada keranjang yang sama. Akhirnya kan kita dipaksa untuk menciptakan usaha-usaha berikutnya. Oke. Pak, mohon maaf sebentar, Pak. Saya potong sebentar. Untuk air oksigen ini AMDK kapasitas produksi dan penjualannya berapa banyak, Pak, per hari, Pak? Untuk kapasitas saya belum Pak, nggak begitu hafal karena ada manajer. Tadi saya belum ketemu pagi tadi. Oh gitu, saking banyaknya usahanya. Karena kan koordinasi itu tidak setiap hari saya ketemu dengan teman-teman di bagian manajemen. Oke, ya, mitra bisnis ini contoh pengusaha sukses. Jadi nggak perlu tiap hari ke kantor dan tanpa sang pengusaha ini in charge terus. Tapi yang penting apa? Usahanya, bisnisnya jalan terus, menghasilkan uang terus ya, luar biasa. Oke Pak, berarti selanjutnya habis air minum isi ulang apa lagi nih Pak? Setelah air minum kita ada di laundry Bapak, laundry kiloan waktu itu. Laundry kiloan, karena baru rame kita mendirikan laundry kiloan di setiap kelurahan. Ada cabang kita. Saat ini baru 14 cabang. 14 cabang di Solo Raya. 14 outlet di Solo Raya. Oke, selanjutnya apalagi nih Pak? Itu kan kemarin laundry itu terinspirasi dari kenapa seragam pegawai kita itu, seragam karyawan kita itu setiap masuk kerja kok seragammu kotor gitu. Belum sempat nyuci Pak. Nah, akhirnya muncul ide saya, kenapa nggak kita cuciin kan? Oke, kamu pelayanan konsumen kok seragamnya kok kotor, kucel gitu. Iya. Akhirnya kita cuciin. Akhirnya seragamnya kita cuciin. Yang bayarinya perusahaan gitu Bapak. Oh, iya. Yang bayari perusahaan. Nah, akhirnya laundry kita langsung dapat omset kan? Wes, saling mensubsidi. Dari Roso itu kan seragamnya kotor. Kita cuci di tempat kita di CV 1 hari jadi itu. Iya. Akhirnya mereka datang ke kantor dengan baju yang bersih. Di air minum juga ada seragam. Kamu ketemu konsumen masa seragamnya kok kotor. Hanya ide-ide sederhana yang kita ciptakan tuh dari ide-ide sederhana. Iya. Nah, dari situ kita merambah ke penawaran ke perusahaan-perusahaan. Kejadian di perusahaan kita kan juga terjadi di perusahaan yang lain. Betul. Otomatis perusahaan yang lain ada seragam juga. Nah, kita kasih penawaran di perusahaan-perusahaan yang lain. Iya. Bagaimana kalau seragamnya dicucikan oleh perusahaan itu kan pegawai seneng Pak. Iya. Setiap hari bajunya selalu bersih, selalu wangi, rapi lah. Itu kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang lain, masuk ke salon-salon, masuk ke pabrik-pabrik, ke kantor-kantor untuk melakukan cuci bajunya, cuci baju ke langsung perusahaan itu berjalan. Jadi setiap usaha yang kita bikin itu langsung dapat omset dan langsung bisa hidup untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi saling simbiosis mutualisme ya, saling belanja satu sama lain ya. Lalu bagaimana ini Pak? Tadi kan merambah ke ada juga kafe ya. Kafe, Komando Cafe di Solo ini ada berapa cabang ini Pak? Komando Cafe baru 1 cabang, rencana kita akan buka cabang yang kedua di dekat Bandara Solo Bapak, di dekat Bandara Solo. Nah ini kira-kira kelebihan dari Komando Cafe apa nih kalau bisnis yang sebelumnya kan tadi udah diceritakan? Komando Cafe itu kan begini, banyak temen yang pengen ketemu saya, pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing-sharing. Nah, kita kan bingung mau cari tempat di mana. Nah, akhirnya saya punya ide, ini kenapa nggak saya bikinin tempat?
Nah, akhirnya saya bikin tempat dengan nama Komando Coffee. Kenapa namanya Komando? Karena berada di depan markas grup 2 Kopassus. Oh ya, nyambung ya. Makanya kita namakan Komando Coffee. Iya. Nah, terus teman-teman kalau mau ketemu teman kampus, teman kuliah, mau ketemu, mau ngobrol-ngobrol, daripada kamu kemana-mana lah, kita bikinin tempat nongkrong yang enak. Ada malam ada live musiknya, bisa karaoke gratis. Wes mantap. Tempat nongkrongnya juga nyaman. Konsepnya modern dan tradisional, ada wedangannya komplit. Menu modern juga ada. Menu tradisional di Solo itu kan terkenal dengan wedangannya, Pak. Betul. Angkringan itu, Pak. Angkringan, iya. Nah, angkringannya ada, terus kita tambahi makanan tradisional, bakmi Jowo, iya. nasi goreng. Ada, kita lebih komplit lagi, ada mie ayamnya, kayak food court gitu tapi milik kita semua. Oke. Terus ada makanan anak muda, steak, kayak minuman-minuman yang kekinian itu juga komplit. Akhirnya dari situ bisa jalan dengan baik. Luar biasa. Ini, waduh, ini harusnya wawancaranya 3 hari nih, bukan 20 menit ini. Jadi di Komando Coffee juga apa itu, teman-teman entrepreneur muda itu kan juga pada ngumpul ya. Ngobrol. Nah, kalau kita cari inspirasi di Komando Coffee saya begitu. Oke, luar biasa. Tempat nongkrong, tempat sharing-sharing ilmu bisnis ada di Komando Coffee. Setiap hari Rabu, anak-anak muda di Solo itu ngumpul di Komando Coffee untuk setiap hari Rabu ada komunitasnya ya, ngumpul. Yes, sharing bisnis. Luar biasa. Gini Pak Chandra, ini kita mau tahu ini bagaimana cara Pak Chandra ini dalam memanage SDM-nya, ada 300 orang dan ini Pak Chandra berangkat dari background yang berbeda ya, sarjana hukum, tidak ada background kuliner, tidak ada background food and beverage, atau mungkin juga tidak ada background otomotif. Nah, bagaimana cara Pak Chandra dengan cepat mengembangkan bisnisnya? Jadi menjadi pengusaha itu tidak harus tahu dengan teknisnya, Pak. Tidak harus tahu. Cuma ilmu manajemen harus kita pegang. Kenapa? Syarat kita untuk sukses itu harus tahu ilmu. Nah, kebetulan ekonomi saya kan manajemen. Nah, ya manajemen itu dulu waktu saya kuliah ada manajemen SDM. Saya pelajari itu bagaimana mengelola sebuah manajemen SDM. Nah, di situ saya ada buku itu dari Profesor Baidowi, guru besar UNS itu kan ada Profesor Baidowi. Oh iya. Itu bukunya tentang sumber daya manusia. Itu saya baca. Setiap satu lembar saya baca, saya amalkan. Saya baca, saya amalkan. Saya baca, saya praktekkan. Akhirnya ternyata bisa kita jalankan di perusahaan kita dan berjalan dengan baik, Bapak. Wow, luar biasa. Kebetulan itu salah satu guru besar di UNS Solo. Iya. Dan dari 300 pegawai ini tentunya masing-masing unit usaha sudah punya manajer sendiri ya Pak ya, yang bertanggung jawab terhadap lini usaha. Nah, bagaimana kiat Pak Chandra dalam mengangkat orang kepercayaan, mengingat segini banyak unit usaha dan ini nilai usahanya juga besar. Apakah ada kriteria tertentu nih dalam Pak Chandra mengangkat seorang manajer? Jadi ketika saya mengangkat rekrutmen SDM, yang saya tekankan bukan pada skillnya, tapi lebih kepada attitude-nya, hard skill-nya. Seumpama contoh kita mau cari SDM untuk bengkel, yang kita cari bukan yang pengalaman, karena di era modern sekarang ini, era teknologi informasi atau era internet, itu skill itu bisa belajar lewat Google, lewat YouTube, itu bisa dipelajari dengan mudah. Tapi yang kita pilih adalah orang yang punya attitude atau soft skill. Soft skill kita utamakan. Ya kerja kerasnya, kejujurannya, tanggung jawabnya, itu yang kita pilih. Ujian rekrutmennya untuk rekrutmen SDM lebih ke situ, Bapak. Lebih ke attitude, kita pilih attitude lah. Seumpama skillnya masih belum begitu mumpuni, nanti kita ada training di perusahaan kita. Kita sekolahkan gitu.
Mama kita kemarin milih chef untuk resto kita. Ya. Itu yang kita pilih juga dia kira-kira tanggung jawabnya seperti apa, kerja kerasnya bagaimana, loyalitasnya seperti apa, terus pendidikan agama seperti apa, itu kita pilih dulu. Wow. Tapi masanya masih belum enak. Perusahaan akan nyekolahkan chef itu di tempat di luar perusahaan juga bisa, di dalam perusahaan belajar kepada yang senior juga bisa. Yang kita pilih attitude-nya dulu daripada dia pinter. Wow, betul. Iya, karena attitude itu susah Pak. Attitude itu sudah, kalau attitude-nya sudah kurang baik dulu, nanti dia dikasih kepercayaan apapun juga kurang baik nanti. Betul. Kuncinya ada di SDM. Wow, ini luar biasa ya. Jadi hard skill ini bisa menyusul, yang penting soft skill ya. Betul. Yang penting soft skill-nya dulu. Pastikan, oke. Nah, lalu mungkin dari 12 unit usaha ini, sekarang ini semuanya surplus atau sampai saat ini masih ada yang belum mandiri atau belum menghasilkan atau masih merugi atau gimana Pak? Semua usaha yang kita bikin sejak awal itu harus langsung mandiri. Harus langsung mandiri. Seperti semua harus mandiri. Odomoro motor, semua kita buka waktu awal. Saya terinspirasi kenapa saya buka bengkel motor, karena apa? Daripada armada kita itu di servis di luar, lebih baik kita dirikan perusahaan. Armada roda 2 kita kan banyak banget, Pak. Iya, betul. Nah, itu daripada kalau rusak-rusak harus ke bengkel orang lain dan kadang antri. Nah, kenapa kita tidak bikin perusahaan sendiri yang bergerak dalam bidang otomotif? Yeah. Satu, menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja. Yeah. Yang utama kan itu, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, armada-armada kita itu terawat dengan baik. Sebelumnya armada kita itu kan, loh armadamu sampai begini nggak kamu rawat gimana? Ya kan begitu. Iya. Wah belum sempat. Akhirnya ya karena memang saya selalu berpikir tentang ide. Iya. Bukunya ada buku Pak Mohtariadi itu kan ada manusia ide itu. Iya. Itu kita baca. Jadi tokoh-tokoh inspiratif itu kita baca. Akhirnya kenapa nggak kita bikin PT Podomoro Motor? Akhirnya kan saya bikin PT Podomoro Motor itu. Selain dari kita sendiri, dari masyarakat umum ternyata juga antusias sekali dengan bengkel motor kita. Bengkel motornya ada berapa Pak? Berapa unit? Berapa cabang? Saat ini mau 3 cabang. 3 ya? Baru mau 3. Ini baru karena ada corona ini yang cabang-cabang baru belum kita buka. Oke. Pokoknya tiap hari antri terus ya orang di bengkel ya? Ya, karena kita melakukan langkah pemasaran yang berbeda. Bagaimana cuci motor, servis motor itu kan biasanya ya servis saja Bapak. Dari tempat kita servis gratis cuci. Oh, di motor keluar itu langsung mengkilap. Mengkilat. Waduh, luar biasa. Servis gratis cuci. Masih dapat cafe break. Mau minumnya mau kopi boleh, mau teh boleh. Waduh. Nah, dikasih itu dan itu gratis. Gratis. Ruangan tunggunya juga free wifi, jadi anak-anak muda bisa main game online di situ sambil nunggu motornya diservis. Kalau perlu motor nggak rusak ke situ terus nih, servis terus ya. Luar biasa strateginya ya. Oke. Lalu ini Pak, yang berikutnya kita mau nanya ini soal masalah permodalan. Bagaimana awalnya Pak Chandra ini mengatasi permodalan? Apakah benar-benar modal mandiri dari nol, ataukah ada mendapat bantuan kredit bank atau ada investor, gimana? Jadi dalam bisnis itu, dalam pemikiran saya itu tidak harus menggunakan uang pribadi. Uang pribadi dari mana? Uang kita berawal dari nol, bahkan minus kan gitu. Kita sekolah saja untuk bayar SPP saja nggak ada, apalagi mau buka usaha kan begitu. Nah dulu berawal usaha apa ya yang kira-kira modalnya nggak tinggi kan gitu. Ya usaha sampah itu modalnya nggak tinggi. Sampah modalnya opo gitu kan? Ya barang-barang dari masyarakat, dari tetangga-tetangga kumpulin dulu. Tuh. Akhirnya lama-lama kita dipercaya oleh
Kementerian BUMN, lewat lembaga keuangan itu Bapak, sampai sekarang. Nggak mungkin kalau kita pakai uang pribadi untuk menciptakan perusahaan sebanyak ini. Nah, saat ini kita diberikan kepercayaan lewat lembaga keuangan pemerintah, dari bank-bank di pemerintah. Oke. Dan gini Pak, mungkin mitra bisnis juga mau tahu ini, saat pandemi corona seperti saat ini, ya, mungkin daya beli masyarakat sudah jelas melambat ya, terutama di kota-kota yang PSBB seperti Jakarta, terus kota-kota di Jawa Barat, Solo mungkin belum PSBB ya. Tapi strategi dari Pak Chandra untuk agar supaya unit usahanya jalan dan tidak terlalu terpengaruh situasi corona ini bagaimana nih Pak yang dilakukan? Kebetulan di Solo ini kan belum ada PSBB. Oh. Jadi pengusaha masih bisa melakukan ya meskipun dibatasin. Ya. Ya, meskipun dibatasin pergerakannya juga banyak pelanggan-pelanggan itu yang takut keluar. Nah, kita melakukan metode antar jemput. Teknologinya kan sudah online. Ya. Order barang kita kirim sampai ke rumah. Ya. Order air minum kita kirim sampai depan rumah. Penjualan kita seperti itu, cara penjualan. Mau beli makanan kita kirim lewat sampai ke rumah. Yeah. Mau laundry kita ambil dari rumah. Setelah selesai kita kirim ke rumah lagi, gitu. Bener-bener antar jemput bola ya, jadi kita harus jemput bola. Strateginya kita mendatangi konsumen, karena apa? Sekarang sudah ada WA dari konsumen yang, jadi caranya berbeda sekarang. Cara mendapatkan barang jasanya kan berbeda pelanggan kita. Dulu pelanggan itu datang ke tempat kita, tapi karena memang perkembangan teknologi, bisa jadi kita yang datang ke pelanggan kita. Betul sekali. Nah ini khusus untuk mengenai perikanan ini. Perikanan ini inspirasinya dari mana nih Pak? Karena kan mungkin agak sedikit jauh ya dari rata-rata industri jasa, ini tiba-tiba ini perikanan. Apakah ini mengelola tambak atau bekerja sama dengan peternak ikan atau gimana nih Pak? Untuk yang budidaya ikan itu di bawah bendera Sinar Mina Nusantara. Itu bertempat di Ponggok, Janti, di Kabupaten Klaten. Klaten ya, Ponggok. Karena sumber mata air sangat berlimpah. Ya. Sedangkan kebutuhan ikan itu kan saat ini sangat banyak sekali. Jadi untuk kebutuhan protein itu kan sangat banyak sekali. Akhirnya apa? Di situ kita sewa-sewa kolamnya petani, Pak. Atau dari petani-petani yang mengelola, yang kolamnya kemarin kosong, bisa bekerja sama dengan perusahaan kita. Bibit dari kita, pakan kita pinjemin, nanti kalau panen, tinggal kita berhitung selisihnya berapa untuk pemilik tempat sama sisa hasilnya, seperti itu. Ikannya ikan apa aja nih Pak Chandra? Kebetulan kita fokus di ikan nila. Oh, nila ya? Karena airnya air deras dari mata air Umbul Ponggok itu. Iya. Lalu itu pasarnya dijual langsung ke rumah makan atau ke tradisional market atau modern market atau gimana Pak? Kita masuk ke modern market ada, tradisional market ada. Ke pancingan, ke resto, ke kuliner, semua ada Pak. Kita layani semua. Wow, luar biasa. Jadi beli 10 kilo pun kita antar, karena kita militan gitu. Jadi tidak harus belinya berapa kental, itu nggak harus. Jadi berapa kilo pun kita layan. Oh, luar biasa. Baik. Wow, ini sangat menginspirasi sekali nih Pak Chandra nih. Nah, mungkin satu hal yang tidak luput dari perhatian dari pebisnis ini kan masalah risk management ini atau resiko ini. Nah, bagaimana cara Pak Chandra melakukan mitigasi resiko sehingga bisa dipastikan setiap unit usaha ini jangan sampai mengalami kerugian walaupun sebentar. Nah, ini kira-kira strateginya gimana Pak? Resiko itu kan temannya rizki. Kalau nggak ada risiko, nggak ada rizki kan begitu Pak. Sekali, cocok. Nah, risiko itu pasti ada lah. Bagaimana kita mau manage risiko? Ya kalau risiko
Risiko-risiko bisnis tadi, kenapa saya bikin usaha beberapa anak usaha? Karena saya tidak mau meletakkan telur pada satu keranjang yang sama. Iya. Itu salah satu manajemen risiko di perusahaan kita. Gitu. Nah, tapi artinya gini, dengan banyaknya unit usaha, itu berarti meletakkan telur di beberapa keranjang, tapi sekaligus itu juga membutuhkan ekstra perhatian ya, dan tentu saja bagi sebagian orang ini membutuhkan effort, membutuhkan tenaga yang lebih luar biasa. Nah, strategi Pak Chandra untuk supaya jangan sampai ada unit yang tergelincir. Nah, itu apakah kalau baru buka itu harus diperhatikan betul atau memang promo besar-besaran sehingga langsung banyak pembelinya atau gimana? Strategi kita, karena kunci bisnis itu ada pada penawaran. Kalau kita melakukan penawaran, pasti perusahaan kita laku, Pak. Lah bagaimana melakukan penawaran yang baik dan langsung dipercaya? Kan ada itu. Dari sebuah teori-teori yang saya baca di buku, jadi hampir semua yang saya lakukan tuh ada di buku, Pak. Jadi teman-teman kalau mau sukses ya sebenarnya lebih mudah, karena untuk saat ini kita punya buku, apalagi ada di YouTube. Kan tinggal copy aja di YouTube itu. Setelah kita berilmu kita amalkan, ilmu kita lakukan, kan begitu. Itu yang saya lakukan dari ketika saya mau mulai usaha. Mama, saya mau belajar tentang marketing. Nah, di situ ada bukunya yang tentang marketing. Itu bagi saya yang menginspirasi. Pak Tum itu kan inspirasi marketing luar biasa itu. Ya, Pak Tum Desmuaringin ya. Satu saya lakukan itu. Marketing Revolution itu kan saya lakukan. Selain nanti ada marketing langit, ada buku marketing langit, itu juga kita lakukan. Jadi menurut saya, kalau kita mau melakukan sebuah langkah bisnis, mau menjadi seorang pengusaha, modal awalnya itu bukan duit menurut saya, tapi ilmu. Mau enggak kita belajar? Dan setelah kita dapat ilmu, ilmunya diamalkan apa enggak? Betul sekali. Nah, seperti kita belajar agama, seumpama kita dikasih sama kiai kita untuk belajar sholat. Dikasih ilmu tentang sholat. Kalau enggak kita jalankan kan percuma, diamalkan kan juga percuma juga. Di dunia bisnis juga sama. Jangan melakukan sebuah tindakan di dunia bisnis ini tanpa sebuah landasan ilmu. Itu bagi saya seperti itu. Makanya saya senang ikut seminar, terus ketemu komunitas. Dari situ otak kita merekam ilmu, Pak. Pulang harus segera diamalkan. Yang menjadi masalah, kita ikut seminar, pulang nggak kita amalkan. Kita baca buku nggak kita praktekkan. Nah, lebih baik kita baca buku sedikit, langsung praktek. Buku praktekkan begitu. Seperti awal dulu, baca bukunya Quantum Leap, Insinyur Ciputra, Pak Ci itu, kita baca. Langsung saya praktek, bisnis apapun lah, sampah enggak apa-apa. Karena syarat untuk menjadi pengusaha, kalau Bob Sadino itu kan tinggalkan gelar, tinggalkan jabatan, kan begitu. Gelar saya sarjana, tapi kenapa saya bisnis sampah? Banyak teman-teman yang mempertanyakan kamu itu, ya enggak apa-apa, ini kan proses. Lihat nanti 5 tahun ke depan, seperti apa kamu lihat saya begitu. Akhirnya teman-teman juga, oh iya, mengapresiasi dengan pergerakan kita. Jadi untuk mengunci risiko, ya kita harus banyak belajar, banyak membaca. Oh risikonya, karena apa? Yang tahu tentang bisnis kita, ya kita ini sebagai pendiri usahanya, sebagai CEO-nya, sebagai apa itu, yang menciptakan perusahaan ini ya kita sendiri. Makanya sebelum saya memulai, semua saya mau buka BNETES refleksi, saya analisa dulu tentang SWOT. Kan harus ada, teori SWOT kan ada, Pak. Nah itu, kita analisa dulu, saya mau buka bisnis picture refleksi, kira-kira strength-nya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Ada enggak peluang di situ? Kan begitu. Oh ada peluang. Langsung kita, ada enggak hambatan-hambatan, ada enggak tantangannya? Berarti semua harus dari ilmu dulu. Ilmunya kita mantepin dulu, belajar dulu, baru habis itu baru kita praktekkan. Kebanyakan pengusaha ya pokoknya buka gitu aja, Pak. Temannya buka laundry, temannya buka kafe, kita bikin buka kafe. Temennya buka bengkel, ikut buka bengkel. Akhirnya kan resiko-resiko itu nggak kita manage secara baik. Betul sekali. Oke, untuk mengunci resiko ya belajar dulu sebelum buka. Oke, luar biasa sekali, Pak. Ya, jadi
benar-benar ini Pak Chandra berhasil menggabungkan antara pemahaman keilmuan akademis dan juga dunia bisnis. Artinya usaha yang dimulai ini semuanya belajar dari teori-teori bisnis, dari bangku kuliah, dari bangku seminar, dan juga dari pergaulan dengan orang-orang yang sudah sukses dan sekarang sudah berhasil mewujudkan. Nah ini kira-kira Pak Chandra untuk target di masa yang akan datang ini dari 12 unit usaha ini mau berapa unit usaha ini? Dan sampai berapa karyawan nih targetnya? Kalau target SDM, kita tidak bisa melakukan sebuah target karena era sekarang ini hampir semua usaha itu dilakukan secara online. Betul. Dilakukan dengan cara otomatis SDM ini tidak sebanyak zaman dulu Bapak. Semakin ke sana peran manusia ini nanti akan tergantikan dengan mesin. Betul sekali. Nah itu jadi untuk target SDM kita belum bisa, cuman target perusahaan kita akan pada 25 anak usaha. 25 anak usaha. 25 anak usaha. Saat ini baru ada 12. Berarti 13 lagi nih yang sedang targetkan, dan itu 13 itu sudah ada gambaran semua ya? Sudah, jadi 25 perusahaan apa saja sudah ada di blueprint kita sudah ada Bapak. Roadmap-nya sudah ada. Oh gitu, sudah jelas strateginya. Ya. Wow. Jadi dalam melancarkan, dalam launching satu usaha baru ini selalu dianalisa secara mendalam ya oleh Pak Chandra ya? Iya, kita setiap 5 tahun kita evaluasi Pak. Jadi ada rencana 5 tahunan itu kita evaluasi. Setiap 5 tahun kita evaluasi sudah ada berapa anak usaha, sudah ada berapa anak usaha. Target kita itu ada 25 anak usaha. Baik, luar biasa. Jadi pertama kali mendirikan anak usaha tahun berapa? Waktu bangku kuliah? Saya setelah menikah Bapak. Oh justru nikah dulu ya? Nikah dulu baru usaha ya? Iya, sebelum menikah ya kita kerja seadanya untuk mencukupi kebutuhan, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Belum terkonsep, belum termanage. Setelah menikah, saya baru memulai sebuah usaha. Oh. Tapi sebelum menikah sudah ada konsep, sudah ada jiwa dagang kecil ini, latihan sudah kita lakukan. Ya, sebelum tahun berapa menikahnya Pak Chandra? Saya menikah tahun 2008. Terus kita memulai usaha itu 2010. 2010. Berarti umur bisnisnya ini baru 10 tahun tapi sudah menggurita sampai 12 anak usaha ya? Luar biasa. 10 tahun belum ada. Nanti masih berjuang 2 tahunan. Baru 7-8 tahun. Oh, luar biasa, mantap. Baik Pak Chandra, ini mitra bisnis kita saat ini, mungkin nanti yang nonton tayangan ini dan yang baca buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses, kadang-kadang punya uang tapi bingung nih, takut resiko, takut rugi, takut bangkrut. Nah, menurut Pak Chandra, sekaligus menutup akhir wawancara kita, tipsnya apa sih Pak bagi calon pengusaha agar berani melakukan usaha, kira-kira bagaimana Pak? Monggo Pak. Tip untuk memulai usaha, jangan takut untuk memulai, langsung mulai saja. Tapi ketika memulai harus ada landasan teori gitu Pak. Jadi, kan kadang usaha mulai aja, nggak usah mikir, itu juga ada. Tapi kalau saya mulai dengan dasar ilmu pengetahuan. Gitu. Harus dimulai dengan dasar ilmu. Kalau kamu nggak punya ilmu, agama kita ketika sebuah perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Kan begitu Pak. Bisnis pun sama ya, dengan ilmu dalam Al-Quran ya. Waduh. Iya sebenarnya karena saya Muslim, saya belajar manajemen di Al-Quran itu ada. Kebetulan Nabi kita itu ahli manajemen. Beliau itu ahli manajemen. Nah di buku itu juga ada bagaimana Rasulullah berbisnis itu ada Pak. Seorang pedagang sukses juga. Itu kita terangkan. Ketika sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran. Iya. Betul sekali. Luar biasa. Terima kasih Pak Chandra Wibowo SESHMH. Berarti ini gelarnya masih suka dipakai nggak nih? Udah jadi pengusaha sukses ini? Tetap kita pakai Pak. Oh tetap dipakai ya? Karena di situ ada ilmu yang sangat berguna. Semua saya tidak sekolah,
saya tidak bisa menciptakan peluang usaha. Sudut pandangnya belum tentu seluas sekarang ya kalau belum nggak kuliah ya. Kalau saya nggak ada di bangku kuliah, saya nggak punya ilmu manajemen. Betul sekali. Baik Pak Chandra, ini terima kasih sekali. Saya sendiri tercerahkan dan juga ribuan ya mitra bisnis yang nanti nonton tayangan kita ini saya rasa mendapatkan insight baru. Dan nanti Pak Chandra kita tunggu kehadirannya pada saat di seminar bisnis ya Pak ya. Ya. Nanti insya Allah di awal 2021. Baik Pak Chandra, kita doakan semoga bisnisnya makin sukses dan tercapai 25 unit kerja seperti yang dicita-citakan ya. Amin. Baik, mitra bisnis seluruh Indonesia dimanapun berada, itu tadi bincang-bincang saya dengan seorang pengusaha muda yang luar biasa ya, Bapak Chandra Wibowo. Usianya baru 39 tahun ya Pak Chandra ya? 38 Pak. Oh 38, waduh ini lebih muda dari saya ini ya. 38 tahun tapi sudah memiliki 12 unit usaha dan memiliki kurang lebih 300 usaha ya. Mungkin bisa saya flashback, ada usaha perikanan, laundry, cafe, AC, CCTV, IO dan outbound, bengkel motor, pijat refleksi, pengolahan sampah, air minum, toko elektronik, general trading. Wow, luar biasa. Dan sekarang usahanya berada di Solo Raya. Untuk Anda yang ingin tahu nanti lebih detail mengenai strategi-strategi Pak Chandra, nanti silakan bisa membaca di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses, dan jangan lupa nanti ikut seminar bisnisnya. Saya Hamri Gusman, undur diri. Selamat berbisnis, terus belajar supaya kita semakin sukses dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.